Kami mau memberikan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya kami ini juga adalah milik-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami percaya kalau kami boleh ada di rumah Tuhan di siang hari ini. Kami percaya ini bukan menjadi suatu rutinitas. Tapi biar ini boleh menjadi suatu kerinduan bagi kami. Karena kami percaya dan kami imani Yesus. Di saat firman diberitakan, di saat firman diwartakan, ada kuasa, ada lawatan yang terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami tidak mau kehilangan momen spesial itu. Kami mau duduk diam Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Dan ini yang biar menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran dengan Engkau. Sehingga kami percaya, kalaupun persoalan pergumulan ada dalam kehidupan kami pada saat ini. Tapi itu tidak mengubah kami untuk tetap konsisten di dalam Tuhan. Kami tetap harus punya hati yang bersuka di dalam Tuhan. Hati yang dipenuhi oleh sukacita sorgawi. Karena kami tahu dan kami percaya Bapa. Tuhan kami lebih besar dari persoalan. Tuhan kami lebih besar dari pergumulan. Tuhan kami lebih besar dari sakit penyakit dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan urapi dan berkati kami semua. Biar di siang hari ini Tuhan kami akan memperoleh kekuatan dan pengharapan baru. Oleh sebab itu Tuhan jamah setiap hati dan pikiran kami. Sehingga hati kami penuh dengan luapan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Yesus. Aku bersyukur. Aku boleh ada di rumah Tuhan. Aku boleh Kau pakai. Tidak ada kekuatan apapun tanpa Tuhan urapi hamba-Mu. Aku bersyukur kalau Kau masih memberikan hidupku untuk melayani-Mu. Satu yang pasti dalam hidupku, aku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa terus aku dalam hati-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan pada saat ini juga Kau melihat kami di rumah-Mu dan Kau berkata dalam singgasana-Mu Kau berkata, ini yang aku kasih, ini yang menjadi kesukaan bagiku. Kalau semua anak-anakku ada di dalam Tuhan. Thank you Jesus buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hancur Manulang yang memberikan mimbar ini pada saya. Dan saya dengan Bapak Gembala ini sebenarnya sudah lama berkenalan. Kami pertama kali buka GKP Sang Tua itu, Bapak inilah yang sebagai pengkhotbah, pembicara pertama kali. Artinya sudah hampir 15 tahun kami boleh berkenalan dengan Bapak Gembala. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nama saya Rudi Girsang. Ya, saya sebenarnya seorang pengusaha ya. Jadi saya dikaruniai 4 orang anak. Istri saya baru panggabean, ya. Istri saya baru panggabean dan saya luar biasa, saya sudah marhela loh Bapak Ibu. Iya, saya sudah marhela tahun lalu kita hela saya Marga Pasar Ibu. Ya, puji Tuhan, anak saya yang menikah kemarin seorang dokter di Sibeabia sekarang. Ya, nomor 2 di pertambangan laki-laki. Nomor 3 tadi kebetulan baru saya antar ke airport karena saya sudah masuk. Dia tamatan dari STAN dan sekarang dia akan ditempatkan di Departemen Keuangan. Ya, puji Tuhan, dan anak keempat masih kelas 2 SMA. Jadi saya ini adalah seorang yang artinya latar belakang saya sebenarnya adalah seorang pengusaha. Iya. Dan saya percaya kalau saya sebagai seorang pengusaha, saya mau pengusaha di dalam Tuhan. Iya. Itu sebabnya Bapak Ibu juga apapun yang menjadi artinya usaha dan pekerjaan, jadikan itu menjadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Oleh sebab itu kita tidak mustahil, Tuhan bisa pakai siapa saja. Iya. Dan saya juga sekarang lagi membangun suatu agrowisata, ya.
Tiga Raja Farm ya di Merek. Itu ada luas 5,3 hektar. Itu ada durian, sekarang lagi pembangunan kolam renang, nanti Bapak Ibu boleh lihat di IG-nya Agrowisata Tiga Raja Farm. Dan saya mau mengundang nih Pak, kalau nanti Bapak kira-kira di atas bulan 6, bulan 7 atau bulan 8, saya undang pengerja sini untuk boleh retreat di sana ya. Ya. Saya kasih mobil Hiace 2 unit ya untuk berangkat ke sana free ya. Dan saya juga tadi Pak terbeban. Saya bukan dalam segala kerendahan hati saya, artinya kalau bisa saya memberkati. Saya akan berikan AC Pak untuk dia Pak, 1 unit besok dipasang. Ya, di konsistori ya, puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nas kita di pagi hari ini diambil dalam Kolose 1 ayat 23. 1 ayat saja. Kolose 1 ayat 23. Saya dibuka? Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu kamu harus bertekun. Ya. Yang pertama, komitmen yang pertama di dalam Tuhan, kita harus bertekun. Komitmen yang pertama, kita harus bertekun dalam iman. Iman apa Bapak Ibu? Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi artinya kita percaya Tuhan walaupun kita belum melihat. Itulah iman. Kalau engkau melihat dan percaya, itu bukan iman. Oleh sebab itu kita harus mempunyai iman. Lewat apa iman timbul? Wah, kalau Bapak Ibu dengar firman hanya 1 kali dalam seminggu, inna ilahi wa inna roji'un. Bapak Gembala pun pening. Kalau hanya dengar firman pada saat hari Minggu saja, gawat. Ya. Harusnya kita baca dan dengar firman itu tiap hari. Every day and every time. Karena dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17 apa? Iman timbul dari pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang harusnya. Ibu-ibu jangan dengar dulu Bunda Korla baru baca firman Tuhan. Iya. Saya bukan benci Bunda Korla. Tapi saya rasanya kayaknya wah, luar biasa terangnya Bunda Korla. Kalah terang sejati yang dari Tuhan. Iya. Itu sebabnya kita harus punya iman, pengenalan yang baik, baca firman. Kalau tidak baca firman, tidak dengar firman, wah gawat. Harusnya tren kenaikan iman kita juga harus naik Bapak Ibu. Loh Bapak kok ngomong gitu? Loh iya dong. Hari-hari apa? Bukan semakin baik kan? Hari-hari apa? Semakin jahat. Artinya tren kenaikan itu sangat naik sekarang. Oleh sebab itu apa? Kita juga harus punya tren kenaikan iman melebihi kejahatan di dunia ini. Sehingga kita apa? Tidak tergoncangkan, kita tidak tergulung oleh dunia ini. Kalau dia sekarang, wah yang jahat pun seperti tidak kayak pekerjaan. Ngeri loh sekarang. Iya. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya harus punya keimanan yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak bisa dengar firman Bapak Ibu. Kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan lewat apapun. Kita bisa dengar dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, bisa. Masalahnya kita tidak punya kerinduan. Masalahnya kita tidak menjadi orang-orang yang haus akan firman. Iya, sepertinya saya mau katakan dunia ini yang kita cari. Benar, lupa kita dengan hal-hal yang yang unlimited. Kita sering terfokus dengan hal-hal yang limited, yang di dunia ini. Semua di dunia ini Bapak Ibu yang terkasih ada akhirnya. Kalau besok anakmu dirjen, besok paling 3-4 tahun lagi udah gak dirjen lagi. Benar gak? Oh kalau mungkin besok anakmu direktur,
3-4 tahun lagi juga nggak direktur. Kira-kira begitu aja. Iya. Tapi kita lupa dengan hal yang apa? Yang unlimited. Kehidupan apa? Kehidupan yang kekal. Sepertinya kita terlalu fokus dengan hidup ini. Lebih fokus kita daripada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau katakan kalau engkau lebih mengutamakan apapun, maupun anakmu yang sukses, kekayaanmu, jabatanmu, lebih dari Tuhan, saya imani dan percayai Tuhan akan berperkara atas hidupmu. Loh Bapak kok ngomong gitu? Iya dong. Allah kita apa? Allah yang cemburu. Benar nggak? Artinya kalau dia di sini, Bapak Ibu ini VIP, harus Tuhan Yesus VIP. Very, very important person. Masalahnya kita sendiri tidak menempatkan Tuhan itu sebagai prioritas utama. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kalau untuk Tuhan, saya bukan masalah soal lebih uang. Kayak tadi saya mau katakan itu, enggak, saya percaya kayaknya Tuhan itu, kau berkati ini gereja, kau pasang. Benar, tadi saya Pak kok panas sekali. Saya langsung gitu loh. Bayangkan Mbak, saya udah baru mau diundang kok saya, kenapa? Saya bukan saya bilang kok saya ngapain? Tapi saya mau katakan saya kalau untuk Tuhan, kalau saya bisa berkati. Karena saya tahu Tuhan itu sangat lebih baik dalam hidupku. Bapak Ibu besok kalau datang ke 3 Raja Pam, saya mau katakan 3 Raja Pam itu biar itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, itu ada 2.200 tanaman. Saya mau katakan ada 500 durian. Wah, kalau ada durian Bapak Ibu udah gini-gini, ya kan? Ada 300 alpukat, ada 400 kopi, dan lain-lain semua. Dan sekarang saya lagi bangun kolam renang dengan segala fasilitasnya, ala Santorini, putih biru. Besok kalau datang foto-foto Ibu Bapak Ibu, ya kan? Iya. Tapi saya mau katakan, saya mau biar ini 3 Raja Pam menjadi blueprint kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Iya, jadi saya ngapain saya sombong? Nggak perlu sekali, saya mau kalau udahlah kalau bisa nggak usah laku khotbah, biar melalui hidupku aja khotbahku, itu aja. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala aja yang ngetelat. Kalau hamba-hamba Tuhan yang lain sudah banyak yang ke sana Bapak Ibu, doa-doa di sana. Iya, selama itu tempat doa, nggak saya buka untuk umum. Tapi saya mau katakan, saya mau lewat ini, apapun Bapak Ibu, hidupnya berikan untuk Tuhan. Itulah imanmu di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan telah lebih baik, lebih banyak memberi yang terbaik dalam hidupmu. Iya. Kalau kayak saya, apa lagi Bapak Ibu? Anak-anak saya udah kerja semua, tinggal satu yang kelas 2 SMA. Coba. Udah dokter, udah di pertambangan, udah stan. Coba. Bukan karena saya mau katakan, itu bukan saya bilang sama anak, itu bukan karena kekuatan kalian, iman itu semua karena anak Tuhan. Karena ada firman berkata, akuilah aku dalam segala lakumu, maka aku akan meluruskan jalan-jalan. Anak-anak muda juga harus gitu. Yang penting kalau anak-anak muda yang satu, saya mau katakan, garis besarnya, kau harus hormati orang tuamu. Ya. Yang nampak saja nggak kau hormati, gimana lagi Tuhan yang nggak nampak. Jadi artinya kita harus punya iman. Harus dengar firman, baca firman. Banyak kan bisa baca firman. Oleh sebab itu kita lewat firman itu kita menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau tanpa iman, takkan mungkin ada berkat yang Tuhan berikan. Tidak turun perkenanan. Makanya jangan salah. Udah gak pernah baca firman, menyalahkan Tuhan. Iya kan? Udah doa-doa begana begini. Aku udah melayanimu Tuhan. Oh, aku sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau waktunya Tuhan belum beri, belum. Iya.
waktunya Tuhan yang terbaik. Masalahnya kita terus tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu. Tanpa iman tidak ada perkenanan loh. Jadi jangan salahkan kalau doa-doa Bapak Ibu kita belum dijawab. Karena kita sendiri tidak punya keintiman. Kita sendiri tidak punya keharmonisan di dalam Tuhan. Sepertinya Tuhan itu sepertinya apa? Kayak ban serap. Wah. Tahu nggak ban serap Bapak Ibu? Iya, kalau ban serap kalau udah lagi masalah. Pertolonganmu begitu ajaib. Oh, lagunya gitu. Tapi kalau sudah diberkati, bukan haleluya, halelupa. Iya. Betul, oleh sebab itu kita harus punya iman. Sehingga apa? Doa-doa kita, kerinduan kita, bahkan yang tidak timbul dalam hati pun apa? Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Itu yang harus dong. Bapak kita simple loh, Bapak Ibu, simple. Kita aja yang sering yang sepertinya menyusahkan yang mendatang ke hadapan Tuhan. Simple loh, seperti Bapak di dalam dunia ini. Gak perlu Bapak Ibu nyimpan apa began, udah tahunya Tuhan itu. Bahkan Tuhan sudah tahu merendah kehidupan kita waktu di dalam kandungan sekalipun. Jadi artinya tidak ada yang harus kita tutupi sebenarnya. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang punya iman. Sehingga apa? Perkenanan Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan. Ini gunanya baca firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah gunanya firman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang apa? Bukan menjadi apa? Batu sandungan. Kita akan menjadi orang-orang yang apa? Punya value, menyenangkan, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Jangan nanti, udah datang ibu apa itu? Gak usah. Diam, gak usah. Udah repot kita ya kan. Kalau ada kita datang, orang jadi gak senang, gimana coba? Harusnya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan. Dan saya percaya kalau kita orang-orang yang di dalam Tuhan, akhirnya kita akan mempunyai memperbaiki kesalahan, memperbaiki cara hidup kita, cara bicara kita. Iya. Jangan lihat cara bicara sekarang dia apa. Maka saya katakan, heran juga ya lihat dunia ini ya. Kayak Bunda Cora lagi begana begini. Saya bukan tapi maksud saya nilainya itu loh. Tapi ya dunianya begitu. Makanya saya bilang, kalau tidak punya iman, engkau tidak akan punya tameng dalam hidup. Nggak ada filter, jebol aja terus. Ngomong udah maaf ya. Ini gampang sekali sekarang. Nggak bisa ngomong yang bagus. Iya, ya udah ngomong kelinci kan enak ya kan. Apa yang mesti apa? Yang bagus, cantik lagi. Ini, saya kadang-kadang bukan saya bilang saya bukan saya. Kenapa? Ya itulah, tapi saya mau katakan ini dunia. Bapak Ibu hati-hati. Kalau engkau bersahabat dengan dunia, apa kata Tuhan? Engkau akan menjadi permusuhan dengan aku, kata Tuhan. Membuat permusuhan dengan aku, kata Tuhan. Itu. Jangan jadi kau sama dengan dunia ini, kata Tuhan. Iya. Maka saya mau katakan, harus lebih serius nih loh. Iya, saya tahu bagaimana penggembala Bapak Gembala yang dari hal yang kecil sekalipun. Sampai saya boleh melihat luar biasanya. Dan saya tahu ini keimanannya di dalam Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan turun atasnya. Hikmat, wahyuan ilahi ada dalam hidup. Sehingga kita mampu ada di rumah Tuhan yang luar biasa. Itulah. Jadi harus punya iman. Sehingga kita mempunyai perkenanan di dalam Tuhan. Yang kedua, komitmen bersama Yesus. Yang pertama tadi adalah bertekun dalam iman. Yang kedua apa? Tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Ya, kehidupan manusia ini seperti perahu. Saya percaya kalau perahu itu atau kapal itu dibuat apa? Bukan untuk dilabuhkan. Artinya bukan untuk disandarkan di pelabuhan. Tapi apa? Untuk berlayar. Dan saya percaya kalau saat berlayar ada angin, ada gelombang, ada badai apapun. Tapi kita harus punya apa? Tetap punya keimanan, tetap teguh dan tidak tergoncang. Kemarin saya itu kan saya pernah khotbah di GPD di Tiga Raja. Itu saya katakan, itu opungku tubuhnya itu.
Tapi saya mau katakan itu kerajaan yang tergoncangkan. Tapi kita tahu ada kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Itu. Oleh sebab itu baca Ibrani 12 ayat 28 coba. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Iya, kalau kita artinya Tuhan telah menganugerahkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari kita beribadah. Mari kita datang ke dalam Tuhan dengan hormat dan takut. Iya. Kita kalau artinya kalau orangnya nggak bersalah, sering-sering kita ngurus SIM aja, kalau ke kantor polisi pun nggak senang ya, nggak homi lah saya mau katakan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus punya kehormatan yang luar biasa, yaitu dengan apa? Kekudusan. Bawa hati kita yang remuk itu di dalam altar Tuhan, dan biar itu boleh menjadi ukupan bagi. Iya. Jadi artinya kita harus mengucap syukur. Kalau bapak ibu mungkin anakmu belum memperoleh pekerjaan, mengucap syukur. Kalau anakmu belum mendapatkan jodoh, mengucap syukur. Iya kan? Iya. Anak-anak muda walaupun kau diputuskan sama si Ucok, mengucap syukur. Masih ada Ucok lain. Iya kan? Iya. Emangnya dia aja si Ucok. Iya kan? Cari yang melayani Tuhan. Iya kan? Cari yang melayani Tuhan. Sehingga engkau akan melihat apa? Saya mau katakan kalau orang-orang dalam Tuhan yang melayani Tuhan pasti berkatnya luar biasa loh. Saya orang-orang yang di gereja saya dulu imam-imam musik sampai sekarang wah luar biasa, udah menikah, tetap melayani artinya waktu dia muda melayani Tuhan, imam musik. Iya. Jadi artinya kita harus mengucap syukur lewat apa? Lewat hidup kita untuk Tuhan. Karena kita menerima kerajaan tak tergoncangkan. Iya, hati-hati Bapak Ibu, di dunia ini tergoncang loh. Bayangin Turki. Kalau dulu sikit-sikit, ayo 16 juta Bu ke Turki. Benar gak? Mau jalan-jalan ke Turki. Iya. Sekarang Turki digoncangkan sama Tuhan. Iya. Saya bukan berarti tapi saya mau katakan inilah dunia keadaan dia tergoncang semuanya. Masalahnya kita harus siap. Iman kita harus siap di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan kita tetap menjadi orang yang tetap mengucap syukur. Sehingga kita menjadi orang-orang, waduh, ibu itu ya, walaupun suaminya sakit tetap melayani Tuhan. Kan enak gitu ya. Ibu itu ya walaupun suaminya ada sakit-sakitan, anaknya juga nggak pernah pulang, tetap sukacita. Itulah. Terus. Karena saya percaya juga Bapak Ibu. Kalau semakin di dalam Tuhan, saya percaya bukan orang lain yang dipakai Tuhan untuk menggoncangkan kita, menajamkan kita. Pasti orang-orang terdekat kita. Karena dikatakan firman-Nya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Gak mungkin orang lain, Tuhan pakai orang-orang yang terdekat. Sehingga kita harus semakin akhirnya ada di dalam Tuhan. Harus jadi orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kita punya apa? Punya Tuhan yang memberi anugerah luar biasa, itu kerajaan tak tergoncangkan. Itu yang kita harus raih. Iya. Makanya dikatakan di dalam Yakobus 1, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kau mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kayaknya sepertinya Tuhan suka kali kita di dalam pencobaan. Tapi saya percaya lewat pengujian, pencobaan Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang punya kematangan, kedewasaan iman di dalam Tuhan. Sehingga walaupun ada goncangan di dunia ini, kita tidak akan tetap tergoncang. Kita tetap terus berjalan karena ada Tuhan yang menopang. Iya. Jangan sikit-sikit menjadi orang baperan. Kalau orang sekali banyak kali baperan. Masih diginikan Bapak Penggembala pun gak enak loh. Bapak itu cara pandangnya ada aja kalau dari orang yang baperan ini. Benar. Iya. Udah edat. Masih di sana nih. Edat yang pakaian ibu itu. Gak matching. Ada aja kalau.
Benar, ini dunia ini sekarang gitu kan. Mau datang buat orang matching, tak apa ya kan. Saya mau katakan ya inilah dunia ini sekarang. Hal yang baik pun belum tentu baik sama orang. Tapi percayalah, enggak semua kita bisa membuat. Artinya saya bisa membuat Bapak Ibu semua bisa senang. Enggak. Tapi saya percaya harus kita lebih fokus pada Tuhan. Sehingga kalaupun ada orang-orang yang begini, ya kita tetap on the track aja dalam Tuhan. Fokus aja pada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan. Iya. Jangan kau lihat masalahmu. Jangan kau lihat persoalanmu. Lihatlah. Tuhan telah memberi yang terbaik dalam hidup. Yang penting serahkan segala kekhawatiranmu, masalahmu di dalam. Iya, kalau saya Bapak Ibu kalau kekhawatiran, gawat lah aku. Anakku di mana-mana, ada yang di Samosir, di Jakarta, di mana-mana. Kalau sempat nggak ada di dalam Tuhan, wah, kekhawatiranku, ketakutanku, wah melebihi. Iya benar, hati-hati. Sekarang dunia ini hati-hati kekhawatiran, hati-hati loh Bu, Bapak Ibu. Saya dulu pernah depresi, saya mau katakan, karena pengharapan orang sudah ada di dalam dunia. Hati-hati, kekhawatiran. Iya, apalagi kalau kita nggak punya iman di dalam Tuhan, punya tidak pengenalan yang baik, tidak pernah baca firman. Tuhan berkata kesusahan hari ini cukup, hari ini, hari esok masih ada. Harinya aja belum selesai, sudah besok kita sibuk. Iya. Makanya, tapi kalau nggak pernah baca firman dari mana tahu, gitu loh. Amin Bapak Ibu. Bilang sama sebelahnya tuh, saya tahu orang itu bilang. Iya, masalahnya sekarang kekhawatiran itu sering melebihi apa keimanan kita di dalam Tuhan, itu yang jadi problem. Iya. Wah, kalau udah ketakutan, saya kalau udah orang waduh. Saya tahu tuh kalau orang yang sudah masuk ke depresi, karena saya tahu udah pernah saya alami. Iya. Saya mau katakan hati-hati. Pengharapan kita tetap harus fokus pada Tuhan. Karena kita tahu harus imani. Jangan gampang. Hidup ini adalah, nyanyinya gampang tapi gak diimani. Iya kan? Hidup ini gampang nyanyinya, iya kan? Pas tapi gak diimani. Itu sebabnya kita harus lagi fokus pada Tuhan. Karena kita tahu goncangan-goncangan di dunia ini, wah, ngeri. Iya. Belum lagi goncangan dari mertua, ya kan? Ya kan? Mertua, menantu, ya kan? Ada aja itu, iya. Tahan kali lah kau daya sama mertuamu itu. Orang yang menderita, kok kita pula yang sibuk, coba lah, ya kan? Iya. Kalau aku udah tinggal itu, anaknya pun tinggal. Coba lah. Kayak gitulah kita dengar. Coba, ampun lah. Jadi saya mau katakan, dunia ini begitu. Jadi kita harus lebih fokus pada Tuhan. Kita harus lebih bersandar, lebih menempel. Kita kan caranya, ya nempel dong ke pohonnya. Kan gitu. Kalau nggak nempel, mana ada kehidupan? Iya, jangan ada yang mau menuntut kalau nggak didapatkan doanya, dapatkan pengharapannya, nyalakan Tuhan. Apalagi kita sebagai suami istri ini, wah, kalau tengoklah itu anakmu itu Pak, kalau udah salah, tengok anakmu itu, gitu ya. Iya, menyalahkan, iya. Padahal kita itu harus punya menjadi satu teamwork di dalam Tuhan. Suami istri benar. Saya mau katakan Bapak Ibu, anak-anak sekarang pengetahuannya, saya mau katakan ya, kita jadi sharing jauh lebih daripada kita. Itu harus kita akui. Oleh sebab itu harus kita punya hikmat dari Tuhan. Jangan kalau enggak besok 7 huruf papa tuh katanya, mama tuh katanya, stres gitu. Ya hati-hati. Makanya anak-anak juga harus kita influence-kan firman Tuhan di dalam rumah. Iya. Influence-kan artinya sebarkan firman itu. Harus begitu. Ya dikatakan kau memang pintar nak. Tapi firman berkata,
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya. Aku yang dalam segala laku apapun itu semua karena anugerah Tuhan. Itu harus begitu. Udah kita nggak pernah ngomong sama anak, iya. Taunya marah-marah, iya kan? Kalau ada salah terus langsung gini-gini, wah, pindah anak itu bu, pindah anak kita pak, bener lari, benar. Makanya hati-hati. Anak-anak juga gitu, harus hormati orang tuamu sebagai apa? Otoritas perpanjangan tangan Tuhan. Saya sangat concern dengan anak-anak muda. Benar, saya karena passion saya anak muda Bapak Ibu. Iya, makanya saya gaya anak muda ini. Iya kan? Iya. Walaupun udah 5 planet, iya kan? Nah, pasal aku kasih garis biar agak-agak muda sedikit, ya kan? Ya maka saya mau katakan anak-anak muda ini apa? Anak-anak muda ini adalah gereja-gereja Tuhan masa depan. Saya percaya kan di saat gak ada gereja, youth-nya, pemudanya tumbuh, wah itu gereja akan besar. Benar. Makanya saya passion saya anak-anak muda. Kalau yang kita ini Pak, ada tua-tua ini, apalagi kami itu Pak pindah dari sini ke sini aja duduknya udah masalah ini Pak. Iya, susah kali kita di sana. Tapi sebenarnya makanya kita ini orang tua yang tidak kenal Tuhan. Kenapa saya bilang kalau dari kayak gitu? Kenapa? Loh, saya mau katakan harusnya kita juga orang tua yang punya update loh di dalam Tuhan. Duh, apa kok ngomong itu? Iya dong, ini kan 2000 tahun update juga kok sampai sekarang. Ya artinya kita juga kalau kita kenal Tuhan, kita jadi orang-orang yang update. Benar kan? Iyalah, pemikiran kita juga update, mau menerima perubahan. Iya kan? Bukan berarti berubah berarti jadi hal yang negatif. Iya, tapi kalau orang-orang yang konservatif, ya bisa aja berubah. Jadi hal yang negatif gitu. Tapi kita harus juga punya, artinya kalau kita punya Tuhan, pengenalan yang baik akan dia. Kita menjadi orang-orang yang mampu menerima perubahan, ya kan? Iya. Kita mampu menjadi orang-orang yang punya artinya bisa diskusi, ya kan gitu dong. Diskusi dengan anak, begana gitu, jangan gini-gini, ya kan? Kalau orang tua saya dulu orang perkebunan, nggak usah diam aja gini udah tahu. Orang feodal zaman Belanda, ya kan? Ngomong, udah nangis aku, ya kan? Kalau sekarang anak gue yang SMA, si Kepas sama Kepas di kamar dia tahu lah, anak sekarang udah pakai headset. Udah nggak dengar makan saya, yaitu udah selesai kami selesai makan dari atas. Kenapa Pak? Selalu aja dia coba, nggak masalah. Nah, coba. Kalau dulu bapak awak, nggak usah udah tahu. Pulang sekolah, masuk kamar, pulang sekolah cuci kaki, makan, baru langsung tidur siang. Kok sekarang, nggak tahu pun tidurnya jam berapa nih, iya kan? Iya. Tapi artinya kita harus monitor, cuma ya memang ada perubahan gitu loh. Kayak mana mau kayak mana mau tidur, orang banyak les, iya kan? Bimbel lagi. Kalau dulu mana ada les, ya kan? Itulah sekarang. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang tua yang artinya yang update juga Bapak. Sehingga keharmonisan rumah tangga itu dengan anak-anak yang sekarang punya nilai pengetahuan yang lebih dari kita sekarang, kita mampu meredam. Artinya kita mampu memimpin mereka. Iya. Oleh sebab itu mari kita terus ada di dalam Tuhan, tak teguh dan tak tergoncangkan. Dan yang terakhir, komitmen yang pertama tadi adalah bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan yang terakhir, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya. Ini kadang-kadang artinya ini banyak terjadi. Kalau sekarang bisa Injil itu sesungguhnya Tuhan sendiri. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di instansi-instansi, saya pernah kemarin tanya, saya pernah jumpa teman, gimana Pak? Udah naik lah. Kalau naik ya pindah lah. Anak-anak muda juga hati-hati dulu. Dan kau lihat gara-gara tampan pindah kau, iya kan? Iya, hati-hati. Sekarang sepertinya enggak lah. Enggak lah, mana mungkin aku kan jadi singer, mana mungkin aku kan melayani, aku kan sudah menjadi pendoa. Hati-hati. Iya. Hati-hati kalau kita tidak punya komitmen di dalam Tuhan. Kau bisa jatuh. Iya.
Kita melihat segala sesuatunya dengan perspektif dunia, bukan dengan roh dan kebenaran. Hati-hati. Maka jangan mau digeser dengan pengharapan apapun yang ada di dunia. Tetaplah engkau berpengharapan dalam Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu. Kalau kita pengharapan dalam Tuhan. Tuhan kita tidak adalah Tuhan ya dan amin. Tidak pernah ingkar janji. Iya. Tapi kalau kita lihat di dunia ini pengharapan. Makanya kalau engkau berharap sama dunia. Terkutuklah kau kata Tuhan. Ngapain? Kalau Tuhan sudah ada dalam pihak kita. Siapapun Tuhan bisa pakai. Bahkan musuh kita Tuhan juga bisa pakai untuk nolong kita. Iya. Oleh sebab itu kita harus tetap berpengharapan pada Tuhan. Jangan mau digeser dengan hal-hal apapun. Kalau kau tidak akan membuat naik. Iya. Apalagi kalau kita lihat di infotainment sekarang ya. Coba. Artinya saya mau katakan ini umpamanya contoh. Kalau kita lihat orang yang tadinya Kristen pindah ke Muslim, publikasinya bagaimana? Coba kalau yang Muslim masuk ke Kristen, publikasinya bagaimana? Iya. Tapi nggak ada masalah. Saya percaya orang-orang yang semakin ada dalam Tuhan, semakin bukan menjadi menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati Tuhan. Makanya lihat orang-orang yang sudah dalam Tuhan, mereka bukan nggak suka dipublish lagi, nggak suka dipublikasikan. Iya, ngapain menyenangkan hati? Saya juga mau katakan, saya juga melayani Nasiam di sini. Sebenarnya saya melayani Tuhan loh. Saya mau katakan, saya lakukan apa yang menjadi bagian saya dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan bagiannya dalam hidup. Bapak Ibu juga harus begitu. Lakukan segala sesuatu yang untuk Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan apapun dalam hidupmu. Itu. Jadi artinya kita harus punya pengharapan dalam. Jangan mau digeser. Anak-anak muda ini lebih concern. Hati-hati. Dan kau lihat ketampanannya. Iya. Hilangnya itu nanti. Kalaupun nanti udah diberkati, kalau sama-sama orang percaya melayani diberkati itu, banyak kok perawatan. Iya. Aku gara-gara sering ke apanya aja Pak, jadi agak hitam, kurang perawatan. Iya. Maksud saya bukan artinya semua juga bisa kita lakukan. Iya. Doakan bulan April akan open itu, Dan saya mau nanti kalau pengerja sini nanti kalau sudah selesai tempat retreatnya Pak, ya Pak, ya tempat retreat nanti pengerjanya berangkat ke sana, iya. Kalau apanya nggak usah Pak, banyak kali habislah. Iya. Apalagi kok tahun depan menghasilkan durian, waduh ini kalau ini nggak usah lah doa-doa di sana dulu, gue bilang. Saya mau nanti kalau kita udah berbuah Bapak Ibu, kami sama orang tua sudah komit, kita akan share itu, kita akan bagi, iya, tenanglah Nasiam, nangarong si panganon seng pun jadi, ya kan? Iya, kalau kita dalam Tuhan kita inilah enak. Maka saya bilang saya sama Bapak Gembala sudah hampir 15 tahun, kan gitu. Iya, saya nanti imani Bapak Ibu, saya nanti kalau tahun ini saya akan kapan kasih tahu saya, yang anak-anak muda jayutnya ya, biar kita ke sana buat api unggun, bakar ikan, kan enak ya kan? Iya, jadi ada keunitian digabung di sana, ada kebersamaan, ya kan? Buat acara-acara, nggak percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke sana, payah pulang. Bapak payah pulang, aku yang babi, banyak biaya. Iya, nanti dibuka IG-nya, nggak percaya. Saya orang yang biasa di kota nggak suka lagi aku kemana-mana, nggak suka. Ke plaza dulu tiap hari aku fitness di plaza, kan ke plaza pun malas. Udah orang kampung aku, sampai aku bilang sama istriku, Ma boleh kita sering sini, tapi jangan kau bersubtil pula aku nanti aku bilang. Besar-besar pula dia. Iya. Jadi marilah kita sama-sama di dalam. Saya juga menjadi akhirnya family GBI. Iya. Saya semua. Kalau kita di dalam Tuhan, maka tadi saya bilang
Bapak Gembala aja, Nasiam aja yang terlambat di sana. Kalau nggak di sana udah ke mana-mana. Gembala-gembala di sini udah ke sana semua. Iya. Bapak Gembalanya payah diundang. Iya. Jadi inilah kita keluarga Allah. Luar biasa persahabatan kita. Tidak akan pudar. Iya. Kalau kita semua di dalam Tuhan, wah enak sekali ya kan. Yang mereda juga enak, yang punya parmain juga enak. Iya Namboria, kan enak kayak gitu ya kan. Kita juga sama mertua enak, ya kan enak. Yang merlai juga enak. Jadi artinya kalau kita semua ada di dalam komitmen bersama Tuhan, percaya kita akan menjadi orang-orang yang punya value. Pemain musik maju ke depan, punya value. Bukan menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan, tapi orang-orang yang punya value, yang menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Oleh sebab itu, dikatakan di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Coba ini yang terakhir, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14. Ini sebenarnya menjadi goal kita. Apa dia katakan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Next. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini yang menjadi pengharapan kita. Sehingga lewat komitmen yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu kita menjadi orang-orang yang punya nilai dalam Tuhan. Dan ini yang menjadi goal kita. Ini yang menjadi tujuan. Kita akan bersama dengan Bapa di surga. Ya, haleluya.